Di panggung besar pemerintahan, tidak semua langkah harus bersuara lantang. Ada kalanya, kekuatan justru lahir dari keheningan. Itulah yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka di hari-hari awal masa jabatannya sebagai wakil presiden. Di tengah hiruk-pikuk ekspektasi dan sorotan tajam publik, ia memilih untuk tidak terburu-buru menonjolkan diri. Diamnya bukan tanda pasrah, melainkan cara ia menakar langkah, mengukur arah, dan memahami medan yang sedang ia masuki. Bagi sebagian orang, diam itu bisa disalahartikan. Seolah ketidakaktifan adalah bentuk ketidaksiapan. Namun bagi seorang pemimpin muda seperti Gibran, diam bukan berarti tidak berbuat. Ia sedang membaca situasi, seperti pemain catur yang menatap papan dengan tenang sebelum menggerakkan pion pertamanya. Ia tahu, satu langkah gegabah di awal bisa mengguncang stabilitas seluruh permainan. Maka ia memilih tenang, bukan takut. Memilih diam, bukan karena tak bisa bicara, tapi karena sedang menyusun kata yang tepat. Politik baginya bukan sekadar panggung pertunjukan. Ini adalah ruang sunyi di mana keputusan kecil bisa berdampak besar bagi jutaan orang. Dalam ruang itu, Gibran berusaha memahami irama kerja pemerintahan yang baru ia masuki, menelaah karakter tiap aktor, dan mengukur seberapa besar ruang yang bisa ia isi tanpa menimbulkan gesekan dengan sang presiden. Ia belajar, bukan untuk tunduk, tapi untuk tahu kapan saatnya maju dan kapan sebaiknya menunggu. Banyak yang menilai ketenangannya sebagai ketidakberdayaan, tapi sesungguhnya ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih matang. Karena kepemimpinan sejati tidak lahir dari kecepatan bereaksi, melainkan dari kemampuan menahan diri. Dalam dunia yang serba cepat, Gibran justru memilih ritme lambat, bukan karena ketinggalan, tapi karena ingin setiap langkahnya punya makna dan arah. Ia tidak ingin hanya jadi headline sesaat, ia ingin menjadi jejak panjang dalam sejarah pemerintahan ini. Ia sadar setiap gerakannya akan diperbandingkan, setiap keputusannya akan ditafsirkan. Namun Gibran tidak membangun kekuasaan dengan membuktikan diri lewat kata, melainkan lewat waktu. Ia membiarkan hasil kerja menjadi suaranya. Dalam kesunyian, ia membangun jaringan, mendengar aspirasi, dan memahami denyut politik yang lebih dalam dari sekadar rapat kabinet. Ia tidak berlari di depan kamera, tapi ia melangkah di belakang rakyat. Ada kalimat sederhana yang sering ia pegang. Tak semua proses harus terlihat agar bisa dipercaya. Prinsip itu membuatnya tetap berdiri tenang di tengah arus kritik. Ia tahu, kadang diam adalah bentuk elegan dari keyakinan. Keyakinan bahwa hasil yang baik tidak lahir dari terburu-buru. Ketika banyak orang ingin tampil menonjol, Gibran justru menegaskan bahwa yang penting bukan tampil, tapi berperan. Di ruang kerja yang jarang terekspos kamera, Gibran memutar pikirannya untuk memahami mekanisme pemerintahan yang tidak sederhana. Ia menyerap ilmu dari senior-seniornya, mencatat setiap pertemuan, setiap keputusan, dan setiap dinamika yang muncul. Ia tidak malu belajar. Ia tidak menolak kritik, justru di sanalah ia menemukan arah, bahwa menjadi wakil presiden bukan tentang berapa sering bicara, tapi seberapa dalam mendengar. Diamnya juga menjadi bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Dalam politik, keharmonisan di pucuk pimpinan adalah kunci kelancaran pemerintahan. Gibran paham betul perannya bukan untuk bersaing, melainkan melengkapi. Ia menempatkan diri bukan di bawah, bukan di atas, tapi di sisi, menjaga keseimbangan antara visi besar negara dan kenyataan di lapangan. Ia tahu, keheningan bisa jadi bahasa diplomasi paling elegan dalam menjaga hubungan kekuasaan. Dalam setiap langkah yang tampak sederhana, tersimpan kesadaran besar bahwa bangsa ini tidak butuh dua suara yang saling berebut panggung. Bangsa ini butuh keseimbangan, butuh ketenangan, butuh sosok yang bisa meredam bukan menambah gaduh. Dan disinilah Gibran memosisikan diri sebagai jembatan, bukan dinding, sebagai penguat, bukan pesaing. Mungkin hari ini perannya belum terlihat besar, tapi sejarah seringkali menulis kisahnya dari balik layar.
Ketika nanti waktu membuktikan, publik akan menyadari bahwa di balik diamnya Gibran ada kerja yang sedang tumbuh. Diamnya adalah jeda, bukan akhir. Dan ketika waktunya tiba, langkah yang disiapkan dalam keheningan itu akan terdengar lebih nyaring daripada suara yang berteriak sejak awal. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Tidak semua pembelajaran harus terjadi di depan publik. Sebagian pemimpin besar justru menempa dirinya dalam kesunyian, di ruang-ruang yang tak tersorot kamera, di balik pintu rapat yang tertutup rapat. Begitu pula dengan Gibran. Ia memahami bahwa jabatan wakil presiden bukanlah ajang unjuk diri, melainkan ruang belajar tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dijalankan, dan bagaimana menjaga kepercayaan publik dengan cara yang tenang tapi berdampak. Setelah pelantikannya, Gibran tidak langsung berlari menembus sorotan media. Ia melangkah perlahan, menapaki tiap tangga kekuasaan dengan hati-hati, mengamati, mendengarkan, dan mencatat. Ia tahu pemerintahan bukan tempat bagi yang ingin cepat terkenal, melainkan bagi yang ingin benar-benar mengerti. Dalam diamnya, ia belajar dari presiden, dari para menteri, dari kepala lembaga, dari siapapun yang lebih dulu memahami seluk-beluk negara ini. Bukan untuk meniru, tapi untuk menemukan caranya sendiri dalam memimpin. Ia menyadari bahwa usianya yang muda sering dijadikan alasan untuk meragukannya. Namun Gibran tidak melawan dengan argumen, ia melawan dengan pembuktian. Setiap hari, ia menyerap cara berpikir orang-orang berpengalaman di sekitarnya, mempelajari bagaimana sebuah kebijakan lahir, bagaimana diplomasi dijalankan, dan bagaimana keputusan kecil bisa berdampak besar bagi rakyat. Ia menempatkan dirinya bukan sebagai yang tahu segalanya, tapi sebagai yang mau tahu lebih dalam. Dan justru dari sikap itu, lahir kebijaksanaan yang perlahan menumbuhkan wibawa. Gibran memahami satu hal penting. Tidak semua pemimpin terlahir dengan pengalaman, tapi semua pemimpin bisa tumbuh darinya. Maka ia tak pernah merasa rendah karena baru di lingkar kekuasaan. Ia memilih untuk tidak berpura-pura tahu. Ia bertanya, berdiskusi, bahkan menantang ide-ide lama dengan cara yang sopan namun tegas. Di setiap pertemuan internal, ia belajar bagaimana politik bukan hanya soal kepentingan, tapi juga seni membaca situasi dan menjaga keseimbangan antar kepentingan. Sikap rendah hati itu menjadi modal besar. Dalam dunia politik yang sering diwarnai ego dan ambisi, Gibran justru datang dengan wajah tenang dan mata yang banyak menyimak. Ia bukan tipe yang ingin memenangkan argumen, tapi ingin memahami akar masalah. Ia tahu pemerintah butuh lebih banyak pendengar daripada pembicara, dan disitulah letak nilainya. Ia tidak berusaha menjadi yang paling keras bersuara, tapi yang paling dalam memahami. Di sela-sela rapat dan kunjungan, Gibran perlahan membangun pola kepemimpinan yang berbeda. Ia berbicara dengan staf muda, mendengar keluhan masyarakat, dan mengamati dinamika kota dan daerah. Ia tidak hanya membaca laporan, ia turun, melihat, dan mencatat sendiri. Ia tahu bahwa kebijakan yang baik tidak lahir dari ruangan berpendingin, melainkan dari mata yang melihat kenyataan. Dan dari pengalaman itu, ia mengumpulkan banyak pelajaran tentang kesenjangan, harapan, dan mimpi rakyat kecil yang sering tak terdengar di meja kekuasaan. Belajarnya Gibran bukan sekadar teknis birokrasi, tapi juga tentang nilai. Ia belajar bagaimana menjaga kepercayaan rakyat, bagaimana menghadapi kritik dengan kepala dingin, dan bagaimana menanggapi cibiran tanpa kehilangan arah. Ia tahu, dalam dunia yang keras ini, ketenangan bisa menjadi tameng paling ampuh. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin tajam pula panah kritik yang mengarah padanya. Tapi Gibran memilih tidak menangkis dengan amarah, melainkan menjadikannya bahan introspeksi. Ia tidak ingin sekedar menjadi wakil presiden yang hadir di protokol dan acara resmi. Ia ingin memahami jiwa dari jabatan itu. Apa maknanya bagi rakyat, bukan hanya bagi kekuasaan. Dan dari proses itulah, ia perlahan menemukan identitas politiknya sendiri. Tidak meniru ayahnya, tidak meniru siapapun. Ia membentuk gaya kepemimpinan yang lahir dari observasi, pengalaman, dan ketulusan untuk belajar dari bawah ke atas. Gibran tahu, waktu akan menjadi saksi dari proses itu. Ia tidak butuh pengakuan cepat. Ia tidak haus headline. Ia percaya pemimpin yang matang tidak dibentuk oleh sorotan, tapi oleh tempaan waktu. Dan justru dengan cara itulah ia menjaga marwah jabatannya, dengan tidak menjadikannya alat pamer, melainkan amanah untuk dipelajari sebaik mungkin sebelum dijalankan sepenuhnya. Dalam setiap langkah kecilnya,
Gibran sedang menulis babak baru tentang arti menjadi pemimpin muda. Ia menunjukkan bahwa keheningan bukan kelemahan, dan belajar bukan tanda ketidaksiapan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa yang benar-benar siap memimpin adalah mereka yang cukup rendah hati untuk mau belajar dan cukup bijak untuk tahu kapan harus mendengar sebelum berbicara. Karena pemimpin yang besar tidak dibentuk oleh kecepatan untuk tampil, melainkan oleh kesabaran untuk memahami dunia yang akan ia ubah. Setelah memahami cara kerja pemerintahan dari dalam, Gibran mulai menemukan ritmenya sendiri. Ia tahu bahwa setiap generasi membawa gayanya masing-masing dalam memimpin, dan zaman tidak bisa disamakan dengan masa lalu. Di tengah sistem yang kaku dan birokrasi yang lamban, ia mencoba menghadirkan napas baru, kepemimpinan yang gesit, cerdas, dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Ia tidak berteriak ingin mengubah, tapi langkah-langkahnya perlahan menunjukkan arah yang berbeda, arah yang lebih adaptif, modern, dan dekat dengan rakyat muda yang haus perubahan. Gibran menolak menjadi sekedar simbol regenerasi politik. Ia ingin menjadi bagian dari transformasi nyata. Dalam setiap pertemuan, ia membawa semangat praktis dan digital yang menjadi karakter generasinya. Ia berbicara tentang efisiensi, transparansi, dan percepatan. Ia menantang cara lama yang berbelit dengan solusi sederhana yang bisa diterapkan cepat. Dan meskipun banyak yang memandangnya masih baru, ia tahu dunia hari ini tidak menunggu siapapun untuk beradaptasi. Ia memimpin dengan logika baru. Cepat bukan berarti ceroboh, dan tenang bukan berarti lambat. Gaya kepemimpinan yang ia bangun tidak bergantung pada formalitas. Ia lebih sering memilih berbicara langsung dengan masyarakat daripada sekedar membacakan naskah seremonial. Ia mendengarkan, bukan hanya menanggapi. Ia membuka ruang bagi ide-ide segar dari generasi muda, dari pegiat startup, pelaku UMKM, hingga anak-anak muda yang berkarya di desa. Ia ingin pemerintah terasa dekat, terasa hidup, bukan menara tinggi yang hanya bisa dilihat tapi tak bisa disentuh. Dalam dirinya, politik berusaha kembali terasa manusiawi. Ada yang menyebut gaya Gibran terlalu santai, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan ketegasan yang jarang terlihat. Ia tidak menampilkan wibawa dengan suara keras, melainkan dengan konsistensi. Ia tidak menaklukkan orang dengan jabatan, melainkan dengan cara berpikir. Dalam ruang-ruang rapat, ia mungkin tidak selalu bicara banyak, tapi setiap kali berbicara, kalimatnya selalu bernas, tepat sasaran, tanpa perlu berputar-putar. Itu yang membuat banyak orang mulai menghormatinya bukan karena posisinya, tapi karena kualitas pikirannya. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin muda di tengah sistem lama bukan hal mudah. Ada dinding tebal antara gagasan baru dan kebiasaan lama, tapi Gibran tidak memilih melawan, ia memilih menembusnya perlahan. Ia tahu perubahan sejati tidak selalu datang dengan gebrakan besar, melainkan dari cara sabar mempengaruhi pola pikir satu demi satu. Disitulah kekuatannya, bukan di teriakannya, tapi di keteguhan untuk terus bekerja dengan cara yang ia yakini benar. Kepemimpinan Gibran juga membawa nilai kejujuran yang jarang ditemukan di ruang politik. Ia tidak memoles citra berlebihan. Ia apa adanya, sederhana dalam gaya, tapi fokus dalam tujuan. Ia tidak ingin dikenal karena retorika, melainkan karena hasil. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha menjaga keaslian, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Karena ia tahu, rakyat bisa merasakan mana pemimpin yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya pandai berbicara. Dalam konteks itu, Gibran bukan sekedar wakil presiden, ia adalah representasi generasi yang ingin membawa kesegaran di tengah kepenatan politik. Ia menolak politik yang hanya sibuk memperdebatkan siapa benar dan siapa salah. Ia lebih tertarik membicarakan bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ia bukan tipe pemimpin yang memburu pujian, tapi yang mengejar solusi. Dan itu menjadikannya berbeda. Tidak ramai, tapi relevan. Tidak mencolok, tapi berpengaruh. Dari hari ke hari, gaya barunya mulai terlihat. Ia tidak menunggu tugas besar untuk bekerja, ia menciptakan peluang di sela-sela kesunyian. Ia memulai dari hal kecil yang sering diabaikan, seperti digitalisasi layanan publik, penguatan anak muda dalam ekonomi kreatif, hingga mempertemukan ide-ide lokal dengan dukungan nasional. Baginya, kepemimpinan bukan soal seberapa tinggi panggung yang diberikan, tapi seberapa luas dampak yang bisa ditinggalkan. Perubahan yang ia bawa tidak tampak gemerlap, tapi terasa nyata. Ia memperlakukan kekuasaan bukan sebagai kebanggaan pribadi, tapi sebagai sarana untuk membuat sistem bekerja lebih cepat dan efisien.
Dan meskipun banyak yang belum menyadari arah langkahnya, Gibran tahu pemimpin yang benar tidak sibuk memastikan semua orang melihatnya. Ia sibuk memastikan semua orang merasakan hasil kerjanya. Kini, lambat tapi pasti, gaya kepemimpinannya mulai terbaca. Tenang namun progresif, muda namun matang, ia sedang menata cara baru dalam memimpin, di mana empati menjadi fondasi, kecerdasan menjadi arah, dan ketulusan menjadi bahan bakar. Ia tidak ingin menjadi bayangan dari siapapun. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, seorang pemimpin muda yang tahu bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dikerjakan dengan hati dan kesabaran. Dalam dunia politik yang serba cepat, banyak pemimpin tergoda untuk mengejar sorotan. Tapi Gibran Rakabuming Raka memilih jalan lain. Ia lebih tertarik membangun sesuatu yang bertahan lama, bukan sekedar sesuatu yang ramai diperbincangkan. Ia paham bahwa gemuruh tepuk tangan hari ini bisa hilang dalam sekejap, namun kerja yang berkelanjutan akan meninggalkan jejak jauh setelah lampu sorotan padam. Bagi Gibran, inti dari kepemimpinan bukan berada di atas panggung, tapi di bawah fondasi, tempat segala hal kokoh berdiri. Ia tahu, pemerintah yang baik bukan yang paling banyak tampil, tapi yang paling mampu menjaga kesinambungan. Maka, Gibran memposisikan dirinya bukan sebagai sosok yang menyaingi presiden, melainkan melengkapi. Ia tidak perlu berlomba untuk menjadi pusat perhatian, karena ia sadar bahwa kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan menjaga stabilitas. Ia tidak mengejar headline, ia mengejar keseimbangan. Karena dalam harmoni itulah, keberlanjutan bisa tumbuh tanpa gangguan ego. Setiap langkah yang diambilnya selalu diukur dengan kehati-hatian. Ia tidak ingin menjadi bagian dari siklus politik yang hanya berisik di awal, lalu sunyi di akhir. Gibran bekerja dengan kesadaran bahwa jabatan datang dan pergi, tapi hasil kerja akan tetap tinggal. Itulah sebabnya ia lebih memilih membangun pondasi kebijakan yang bisa dilanjutkan siapapun, bukan sekedar proyek personal untuk menaikkan popularitas. Ia tidak ingin dikenal karena momentumnya, tapi karena arah panjang yang ia bantu susun. Dalam setiap kebijakan yang ia dukung, Gibran selalu melihat jauh ke depan. Ia membicarakan keberlanjutan sumber daya, pemerataan pembangunan, dan inovasi digital yang bisa bertahan lintas generasi. Ia berpikir seperti seorang arsitek masa depan, tidak sibuk mendesain gedung yang megah untuk hari ini, tapi membangun struktur yang tetap kuat bahkan puluhan tahun ke depan. Ia memahami bahwa perubahan sejati bukan tentang siapa yang memulai, tapi bagaimana membuatnya terus hidup setelah semua selesai. Kesederhanaannya seringkali membuat orang salah paham. Banyak yang menilai ia tidak terlalu aktif karena tidak banyak tampil di layar. Padahal kerja sesungguhnya seringkali berlangsung di balik layar, di ruang sunyi, di meja diskusi kecil, di antara tumpukan data dan kebijakan. Disitulah Gibran berperan. Ia tidak mencari panggung tapi memastikan setiap ide yang baik bisa berlanjut. Setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak berhenti di tengah jalan. Ia bekerja untuk kesinambungan, bukan pengakuan. Ada keteguhan yang lahir dari cara berpikirnya. Ia tidak membiarkan semangat mudanya berubah menjadi ambisi yang berlebihan. Ia justru menyalurkannya menjadi energi tenang yang fokus pada hasil jangka panjang. Ia tahu, terlalu banyak pemimpin gagal karena ingin terlihat cepat berhasil. Tapi Gibran memahami, keberhasilan sejati datang dari proses yang sabar dan konsisten. Ia bukan pelari sprint, ia pelari maraton yang mengatur nafas untuk jarak jauh. Dalam politik, banyak hal yang bisa memecah. Ambisi, ego, dan kepentingan pribadi. Tapi Gibran tampaknya justru hadir untuk menyatukan. Ia memilih menjadi perekat bukan pemisah. Dalam setiap rapat, ia menempatkan dirinya sebagai jembatan antara pandangan yang bertolak belakang. Ia menjaga agar tidak ada jurang komunikasi di antara pemimpin dan pelaksana, antara pusat dan daerah, antara kebijakan dan realitas. Ia paham keberlanjutan tidak mungkin lahir dari perpecahan. Mungkin langkahnya tidak cepat tapi terukur. Ia tidak suka mengumbar janji, tapi fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang untuk masa depan. Dalam setiap keputusan, ia bertanya, apakah ini akan bertahan setelah saya? Apakah ini akan tetap berguna ketika nama saya tidak lagi disebut? Pertanyaan itu menjadi kompas moralnya. Ia tidak ingin menjadi tokoh yang diingat karena banyak bicara, melainkan karena meninggalkan sistem yang lebih baik dari sebelumnya.
Dan di tengah sistem politik yang mudah berubah arah, Gibran tetap berdiri di jalur yang sama, jalur keberlanjutan. Ia bukan tipe pemimpin yang tergoda untuk menonjolkan diri hanya demi penilaian publik. Ia lebih memilih diam sambil memastikan pekerjaan berjalan, memastikan kesinambungan terjaga, memastikan bahwa bangsa ini bergerak bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk esok. Ia memahami, tugasnya bukan membuat semua orang bertepuk tangan, tapi memastikan roda pemerintahan terus berputar tanpa henti. Pada akhirnya, Gibran sedang menulis pelajaran penting tentang kepemimpinan, bahwa tak perlu selalu disorot untuk bisa berperan besar, bahwa yang tak terlihat belum tentu tak bekerja, dan bahwa keheningan yang berisi jauh lebih bernilai daripada keramaian tanpa arah. Ia sedang membangun sesuatu yang mungkin belum banyak disadari, warisan keberlanjutan yang tak lahir dari sorotan tapi dari keikhlasan untuk bekerja dalam bayang-bayang demi cahaya yang akan dinikmati bersama nanti. Dalam sejarah panjang politik Indonesia, hubungan antara presiden dan wakil presiden seringkali diwarnai ketegangan, ego yang bertemu dengan ambisi, kewenangan yang berbenturan dengan keinginan untuk diakui, membuat banyak duet kepemimpinan terpecah di tengah jalan. Gibran Rakabuming Raka menyadari hal ini sejak hari pertama ia duduk di kursi wakil presiden. Ia tahu, pemerintahan yang kuat tidak selalu lahir dari dua suara yang sama kerasnya, melainkan dari dua pemimpin yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Ia memilih menjadi sosok penyeimbang, bukan pesaing. Dalam setiap langkah, Gibran memastikan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo berjalan dalam ritme yang harmonis. Ia tidak tergesa ingin menunjukkan pengaruh, karena ia tahu pemerintahan ini bukan tentang siapa yang lebih besar, tapi tentang bagaimana menjaga kesatuan agar negara tetap berjalan di jalur yang stabil. Ia menempatkan dirinya sebagai mitra, bukan bayangan, sebagai pelengkap, bukan penantang. Dalam harmoni itulah, kepemimpinan bisa bertahan lebih lama. Ketika banyak yang menunggu Gibran bersuara keras atau mengambil posisi berbeda, ia justru memilih diam yang bijak. Ia memahami bahwa dua suara yang saling menegaskan bisa memperkuat, tapi dua suara yang saling bertentangan bisa memecah. Maka, ia menjaga keseimbangan itu dengan hati-hati. Dalam setiap rapat penting, ia hadir bukan untuk bersaing ide, tapi untuk memperkokoh visi besar pemerintahan. Ia tahu, kebesaran negara tidak diukur dari seberapa keras pemimpinnya berdebat, tapi dari seberapa kompak mereka dalam bekerja. Ia belajar satu hal penting dari sejarah. Banyak pemerintahan gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Gibran memilih jalan yang berbeda. Ia tidak ingin menjadi bagian dari cerita lama yang dipenuhi perseteruan antara dua pemimpin. Ia ingin membuktikan bahwa keharmonisan bukan bentuk kelemahan, melainkan tanda kedewasaan politik. Dalam sunyi, ia menjaga stabilitas yang tidak selalu disadari publik, tapi sangat dirasakan oleh mereka yang bekerja di balik layar pemerintahan. Harmoni bagi Gibran bukan tentang tunduk tanpa suara, melainkan tentang menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Ia tahu kapan harus melangkah ke depan dan kapan harus mundur setengah langkah demi menjaga arah yang sama. Tidak semua orang mampu melakukan itu, karena dibutuhkan kendali diri yang besar untuk menahan ego di tengah kekuasaan. Tapi Gibran melakukannya dengan tenang, seolah ia mengerti bahwa keheningan terkadang lebih kuat daripada perdebatan panjang. Dalam interaksi politik yang kerap penuh intrik, Gibran justru tampil sebagai sosok yang tak mencari panggung konflik. Ia menjaga hubungan baik dengan semua pihak, membangun komunikasi lintas kelompok, dan memastikan bahwa dinamika politik tidak berubah menjadi jurang perpecahan. Ia tahu, suara yang berbeda tidak harus saling membungkam, asal semua diarahkan ke tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dari sanalah harmoni politik menemukan maknanya yang sesungguhnya. Di mata Gibran, menjaga harmoni kekuasaan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Sebab rakyat tidak butuh dua pemimpin yang saling berebut sorotan. Mereka butuh dua pemimpin yang saling melengkapi. Ia memilih tidak membangun dinding antara dirinya dengan presiden, melainkan jembatan yang menghubungkan visi dan implementasi. Ia ingin memastikan bahwa ketika Presiden Prabowo berbicara tentang kedaulatan dan pembangunan, dirinya menjadi tangan yang membantu mewujudkannya di lapangan. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Ketenangan yang ia tampilkan bukan tanpa alasan. Ia tahu, politik yang gaduh menciptakan ketidakpastian. Maka dengan sikap tenangnya, ia menjadi figur penyejuk di tengah panasnya dinamika kekuasaan.
Ia tidak menambah api, tapi menurunkan suhu. Ia tidak memperuncing perbedaan, tapi menajamkan arah bersama. Karena baginya, menjaga kestabilan bukan sekedar tugas politik, tapi panggilan moral, memastikan bangsa ini terus melangkah tanpa terjebak dalam riuh internal. Gibran memahami, harmoni kekuasaan bukan sesuatu yang bisa diukur dengan kamera dan publikasi. Ia tidak perlu tampak dominan untuk berpengaruh. Pengaruhnya terasa justru karena ia tidak memaksakan diri. Ia seperti air yang mengalir di sela-sela batu. Tenang, lembut, tapi mengubah bentuk tanpa menghancurkan. Ia meneguhkan makna baru bagi jabatan wakil presiden. Bukan sekedar pelengkap formal, melainkan penjaga keseimbangan di tengah badai politik. Pada akhirnya Gibran sedang mengajarkan satu hal yang sering dilupakan, bahwa politik tidak selalu harus penuh konfrontasi. Kadang, kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan menjaga keheningan di tengah hiruk-pikuk. Ia sedang menulis bab baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, tentang bagaimana harmoni bukan sekedar simbol kesopanan, tapi pondasi bagi pemerintahan yang kuat dan berumur panjang. Dan dalam setiap langkahnya, Gibran membuktikan bahwa menjaga keseimbangan di puncak kekuasaan adalah bentuk kepemimpinan tertinggi yang tak semua orang mampu lakukan. Dalam ruang demokrasi yang semakin terbuka, kritik adalah hal yang tak terhindarkan. Ia datang seperti angin, kadang sejuk, kadang menusuk. Gibran Rakabuming Raka tak menutup mata terhadap itu. Ia tahu, posisi sebagai wakil presiden bukan hanya tentang penghormatan dan kekuasaan, tapi juga tentang kesiapan menanggung beban persepsi publik. Kritik bukan musuh yang harus dilawan, melainkan cermin yang harus dipahami. Dari sanalah, seorang pemimpin belajar melihat dirinya dari sudut pandang yang lebih jujur. Gibran menyadari, tak ada jalan politik yang benar-benar mulus. Setiap langkahnya selalu disorot, setiap keputusannya diperbandingkan, bahkan setiap diamnya ditafsirkan. Namun, alih-alih tersulut, ia justru memilih mendengar. Ia tahu bahwa di balik nada sinis atau skeptis, selalu ada suara rakyat yang ingin didengar. Ia tak ingin membalas kritik dengan pembenaran yang berlebihan, melainkan dengan kerja nyata yang perlahan menjawab keraguan. Ia tak terjebak dalam ego untuk selalu terlihat benar. Baginya, kepemimpinan bukan tentang memenangkan perdebatan, tapi tentang membuktikan konsistensi. Maka ketika suara-suara sumbang mulai mempertanyakan kiprahnya, ia tidak melangkah mundur. Ia justru mengubah kritik menjadi bahan bakar. Ia memahami, setiap pemimpin besar selalu ditempa oleh ketidaksempurnaan dan pandangan miring. Dari sanalah, karakter dan keteguhan diuji. Sikap tenang Gibran terhadap kritik bukan berarti ia acuh. Justru sebaliknya, ia mencatat, mengingat dan menimbang. Ia tahu, tidak semua kritik benar, tapi tidak ada kritik yang sepenuhnya salah. Ada pesan di balik setiap kalimat tajam. Ada harapan di balik setiap nada kecewa. Dan ia memilih menyerap itu semua, bukan untuk menjatuhkan dirinya, tapi untuk menajamkan arah langkahnya. Ia tak menanggapi kritik dengan serangan balik. Ia tidak membangun benteng, melainkan membuka jendela. Karena ia tahu, benteng hanya membuat seorang pemimpin merasa aman di dalam, tapi terputus dari realitas di luar. Sedangkan jendela, seberapa kecil pun, selalu memungkinkan cahaya untuk masuk. Disitulah bedanya Gibran. Ia menatap langsung kenyataan, tak bersembunyi di balik formalitas jabatan. Dalam berbagai kesempatan, ia bahkan menegaskan bahwa kritik adalah bentuk kasih sayang terhadap bangsa. Orang tidak akan bersuara jika mereka tidak peduli. Maka, semakin banyak yang menyoroti, semakin besar tanggung jawabnya untuk memperbaiki. Ia menanamkan pandangan ini kepada para staf dan bawahannya, agar tidak alergi terhadap pendapat berbeda, karena justru di sanalah demokrasi hidup dan bernafas. Bagi Gibran, kepemimpinan sejati bukan hanya dinilai dari keberhasilan memerintah, tapi juga dari cara menghadapi tekanan. Ketika opini publik berputar cepat dan media menyorot tanpa jeda, ia tetap memelihara ketenangan. Ia tidak panik mencari pembenaran, melainkan menyalurkan energinya ke hal yang produktif. Ia tahu, waktu dan hasil kerja akan menjadi jawaban paling elegan atas semua keraguan. Ia juga memahami bahwa kritik adalah bagian dari kedewasaan bangsa. Masyarakat yang berani mengkritik berarti masyarakat yang berani berpikir, dan seorang pemimpin yang berani mendengar berarti pemimpin yang tidak takut tumbuh. Ia menempatkan dirinya di posisi itu, bukan di atas rakyat, tapi di tengah-tengah mereka,
mendengar dengan hati, bukan sekedar dengan telinga. Kritik membuatnya lebih manusiawi. Ia tidak merasa perlu menjadi sosok yang selalu sempurna. Ia ingin tetap bisa berproses, belajar, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak menolak untuk berubah. Ia tahu, perubahan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seorang pemimpin masih hidup, masih beradaptasi, dan masih ingin memberi yang terbaik. Dan ketika badai kritik berlalu, Gibran tetap berdiri dengan kepala tegak dan hati tenang. Ia tak mengumpulkan dendam, tapi memetik pelajaran. Ia tidak menutup pintu bagi mereka yang dulu meragukannya, karena ia tahu waktu akan mempertemukan kebenaran dan kejujuran di titik yang sama. Ia membiarkan kerja menjadi bahasa, dan ketulusan menjadi narasi. Sebab baginya, kritik yang diterima dengan lapang dada adalah bahan bakar yang membuat pemimpin sejati terus melangkah tanpa kehilangan arah. Setiap zaman melahirkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ada yang memimpin dengan suara lantang, ada yang dengan ketegasan yang menakutkan, dan ada pula yang memimpin dengan ketenangan yang meneduhkan. Gibran Rakabuming Raka, dengan segala keheningannya, tengah membangun bentuk baru dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang tak selalu membutuhkan panggung besar, tapi meninggalkan jejak panjang di hati rakyat. Ia bukan badai yang datang mengguncang, melainkan angin yang konsisten meniup perubahan tanpa banyak suara. Warisan yang ingin ia tinggalkan bukan tentang popularitas, melainkan tentang pola pikir baru. Ia ingin menanamkan pemahaman bahwa menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu terlihat paling dominan. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, kekuatan justru lahir dari keseimbangan, dari sinergi yang tak tampak, dari kemampuan membaca situasi dengan jernih. Gibran memahami, jabatan bisa berakhir, tapi pengaruh yang bijak akan terus hidup dalam cara orang berpikir. Di tengah dunia politik yang semakin penuh polarisasi, Gibran menawarkan jalan yang lebih hening tapi tajam. Ia menunjukkan bahwa politik bisa dijalankan dengan kepala dingin dan hati hangat. Ia tidak memilih jalan konfrontasi, karena ia tahu bangsa yang besar tidak dibangun dari suara paling keras, melainkan dari niat paling tulus. Dengan kesederhanaannya, ia mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu terlihat paling dominan. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, kekuatan justru lahir dari keseimbangan, dari sinergi yang tak tampak, dari kemampuan membaca situasi dengan jernih. Gibran memahami, jabatan bisa berakhir, tapi pengaruh yang bijak akan terus hidup dalam cara orang berpikir. Di tengah dunia politik yang semakin penuh polarisasi, Gibran menawarkan jalan yang lebih hening tapi tajam. Ia menunjukkan bahwa politik bisa dijalankan dengan kepala dingin dan hati hangat. Ia tidak memilih jalan konfrontasi, karena ia tahu bangsa yang besar tidak dibangun dari suara paling keras, melainkan dari niat paling tulus. Dengan kesederhanaannya, ia mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan tentang memerintah, tapi melayani. Bukan tentang menonjolkan diri, tapi menjaga arah bersama. Setiap langkah Gibran mencerminkan kesadaran bahwa waktu akan menilai lebih jujur dari kata-kata. Ia tidak terburu-buru ingin diakui, karena ia tahu pengakuan sejati datang dari hasil, bukan dari sorotan. Dalam diam, ia menyiapkan pondasi, program yang menyentuh generasi muda, kebijakan yang berpihak pada inovasi, dan visi yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Semua ia lakukan tanpa gegap gempita, tapi dengan konsistensi yang pelan-pelan membentuk keyakinan. Ia memahami bahwa warisan politik bukan hanya tentang gedung, kebijakan, atau pidato besar. Warisan sejati adalah nilai. Bagaimana seorang pemimpin mengajarkan ketenangan di tengah kegaduhan, kejujuran di tengah kepura-puraan, dan empati di tengah ambisi. Gibran sedang menulis bab itu dengan cara yang jarang dilakukan generasi sebelumnya. Ia tidak berlari mengejar pengaruh, ia menanamnya, tidak di atas panggung, tapi di hati orang-orang yang menyaksikan cara ia bekerja tanpa banyak bicara. Sebagian orang mungkin masih menilai perannya kecil, tapi sejarah punya cara sendiri untuk menulis kebenaran. Dalam tiap masa, selalu ada sosok yang perannya baru disadari ketika waktu telah berlalu jauh. Dan bisa jadi, Gibran adalah salah satu di antaranya.
Pemimpin muda yang menanam nilai di saat yang lain sibuk memetik tepuk tangan. Ia memilih peran panjang, bukan gemerlap sesaat. Ia membangun kepercayaan, bukan sekedar popularitas. Dalam percakapan politik yang sering keras, Gibran hadir sebagai nada lembut yang menenangkan. Ia menjadi bukti bahwa ketenangan bisa lebih menggerakkan daripada teriakan. Ia tidak perlu menundukkan siapapun untuk didengar. Ia cukup menunjukkan kerja yang berkelanjutan untuk dihormati. Dan dari sanalah lahir satu bentuk kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang tidak berteriak untuk diingat, tapi bekerja untuk dikenang. Warisan Gibran bukan sekedar tentang apa yang ia lakukan selama menjabat, tapi bagaimana ia memaknai kekuasaan. Ia tidak melihatnya sebagai alat untuk mengatur, tapi kesempatan untuk membangun rasa percaya. Ia tahu kepercayaan itu lebih berharga daripada kekuasaan manapun. Maka ia menjaga setiap kata, setiap keputusan, agar tak melukai siapapun yang ia layani. Ia sadar politik yang terlalu keras sering melahirkan luka, dan ia memilih menjadi penyembuh, bukan penyebab. Ketika nanti masa pemerintahannya berlalu, mungkin tidak semua akan mengingat apa yang ia katakan, tapi mereka akan mengingat bagaimana ia bersikap. Bagaimana ia membawa keheningan di tengah riuh, kesabaran di tengah tekanan, dan keteguhan di tengah kritik. Itulah warisan sejati seorang pemimpin. Bukan kata-kata yang menggelegar, tapi sikap yang menenangkan. Ia menanam benih itu perlahan, seperti petani yang tahu bahwa panen besar selalu dimulai dari kesabaran kecil. Dan di akhir perjalanannya kelak, ketika generasi berikutnya membaca kisah kepemimpinan masa Prabowo Gibran, mungkin mereka akan melihat sesuatu yang lebih dari sekedar politik. Mereka akan melihat pola baru tentang bagaimana pemimpin muda ini menjaga keseimbangan antara kuasa dan kesadaran, antara ambisi dan empati. Karena Gibran bukan sekedar menjalani masa jabatan, ia sedang membangun filosofi baru tentang kepemimpinan Indonesia. Sebuah warisan yang sunyi, tapi akan berbunyi jauh setelah ia tak lagi di panggung kekuasaan.